akan berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Bangabiro, Bapak Marjono SPD, tentang lima etika dan moral. Tujuan pembelajaran khusus CGB dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah atau lingkungan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Marjono hari ini? Alhamdulillah. Hari ini saya mau selaku CGB Angkatan 11 mau berbincang tentang modul 3.1. Tugas dari saya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh, siap. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Informasi bagus, di antaranya bahwa bagaimana kita mengidentifikasi kasus. Yang pertama adalah adanya laporan dari penanganan masalah, kemudian mengamati perilaku pekerja warga sekolah, kemudian juga menganalisis pendapat dari pihak-pihak terkait, kemudian evaluasi saat rapat dinas, kemudian berpedoman pada aturan, norma, etika dan kemanusiaan, serta mengacu pada kepentingan warga, sosial dan ekonomi. Jawaban yang luar biasa. Untuk yang pertanyaan yang nomor 2, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itulah bagus dalam pengambilan keputusan. Kami yang pertama adalah adanya pengambilan khusus dengan melihat latar belakang permasalahan, kemudian mengadakan pertemuan dengan pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian memastikan inti permasalahan pada pihak terkait, kemudian juga menyamakan persepsi tentang hal yang benar, kemudian juga yang terakhir ada berusaha menjadi pemenang. Ya, sangat luar biasa sekali Kak untuk jawaban Bapak. Untuk yang pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baiklah, bagus untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah mengaitkan pada pengalaman pribadi, empati, kemudian melakukan refleksi terhadap permasalahan yang pernah ada, juga mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan pendapat, berkomunikasi dengan pihak, kemudian juga melakukan kerjasama atau meminta pendapat dengan pihak terkait dan juga yang ada membuat satu. Oh, jadi seperti berkolaborasi dengan rekan. Kalau dalam kepala sekolah itu ada KKS begitu. Betul. Jadi setiap kali ada teman KKS asal berdiskusi. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika ini yang saya anggap efektif dalam pengambilan satu keputusan ini diantaranya adalah yang pertama memprioritaskan agenda dari dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan, Bapak pengawas, setiap saat memberikan satu informasi. Nah ini kita prioritaskan. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan pihak kepentingan sekolah, kemudian juga mengambil keputusan secara untuk teamwork yang solid, artinya teamwork di dalam satuan pendidikan sekolah.
Jadi saling bekerja sama. Betul, nggih. Untuk pertanyaan yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang begini Pak Gus, ketika dilema etika, kasus-kasus dilema etika ini memang banyak sekali tantangan dalam satu mengambil keputusan, dan ini adalah satu kebijakan yang mungkin agak sulit, tetapi di antaranya kami mengambil langkah-langkah yang pertama adalah memperbaiki etika siswa, kemudian menyamakan persepsi dengan pihak-pihak terkait tentang permasalahan yang terjadi, dan kemudian yang ketiga mengambil keputusan yang tidak merugikan atau berisiko kecil terhadap pihak-pihak terkait. Gitu, Pak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya memang begini Pak Agus, karena itu dilema etika tentunya juga ada program yang terkait dengan itu dari pihak sekolah, sehingga jadwal penyelesaian kasus itu disesuaikan dengan pemetaan kasus yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada jadwal penyelesaian masalah untuk permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program sekolah. Kemudian juga untuk kasus yang urgent diselesaikan secara langsung. Jika ada satu masalah yang urgent harus diselesaikan, maka kita di tempat itu kita selesaikan. Jadi ada program di sekolah juga. Betul, Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baiklah, ada Pak Gus. Tentunya kan kita di institusi pendidikan ini ada teamwork, ada satu tim, sehingga dalam satu mengambil keputusan ini saya selaku kepala sekolah, selalu warga sekolah, kemudian wali murid, kemudian juga orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan, sehingga kita bisa membantu dalam mencari solusi untuk Dari semua yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Mas bagus, dalam hal yang kita dapat kita pelajari atau kita petik dari keputusan dilema etika dalam mengambil keputusan ini, yang pertama adalah keputusan atas kesepakatan bersama dapat meminimalisasi risiko terhadap keputusan yang diambil. Kemudian keputusan yang bersifat pribadi yang dapat merugikan pihak terkait dapat memicu timbulnya kesalahan. Terima kasih Pak untuk perbincangan pada hari ini. Mohon maaf menyita waktu Bapak dalam beraktivitas di pagi hari ini. Ya, Pak. Untuk hari ini cukup Pak untuk perbincangan dengan Bapak Arjono. Yang mohon maaf Bapak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngadiroyo, Bapak Gede Dharma Putrawan SPD. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Ya, karena cuacanya mendukung juga Pak, cerah. Nah, seperti kita hari ini adanya cerah. Alhamdulillah Pak. Apa kegiatannya hari ini Pak? Hari ini kebetulan saya di sekolah kami mengadakan ANBK Pak, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, ini hanya baru gladi bersihnya saja ya Pak ya, baru gladi bersihnya saja. Untuk ANBK dilakukan minggu
depannya lagi. Ya, semoga berjalan lancar, Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk kita bincang-bincang pada pagi hari ini, Pak, kita nanti akan mengambil tema dilema etika dan bidang moral. Wah, tema yang sangat menarik sekali Bapak. Iya, ini. Ini tujuannya untuk kita adalah dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan. Ya, oke. Langsung Sudah. saja kita mulai. Kita bisa mulai ya, Pak, untuk hari ini ya. Siap. Untuk pertanyaan pertama yaitu adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bimbingan moral? Ada tahap-tahapan yang harus kita laksanakan Bapak. Ada 4, ya, ada 4. Yang pertama Bapak, saya melakukan observasi saat kegiatan edukasi siswa. Nah, observasi ini bisa kita lakukan di kelas Bapak dan bisa juga di luar kelas. Karena guru itu selain bertanggung jawab di dalam kelas juga bertanggung jawab di luar kelas. Saat jam sekolah ya Pak ya, saat jam sekolah. Nah itu perlu diingat-ingat, kalau saat di luar jam sekolah ya tanggung jawab orang tuanya masing-masing. Nah di dalam kelas kita mengamati bagaimana perilaku siswa dan apa yang dilakukan oleh guru dan tanggapan siswa, stimulus dan responnya. Nah, selain itu kita juga mengamati yang dilakukan siswa-siswa di luar kelas. Di luar kelas saat siswa bermain, saat siswa jajan, saat siswa melakukan kegiatan-kegiatan di luar kelas itu. Nah, kita harus mengamati Bapak, karena berdasarkan pengamatan itu kita memperoleh informasi-informasi tentang siswa itu Pak. Nah, yang kedua, kita mencermati pemahaman wali murid terhadap kegiatan yang diadakan di sekolah. Nah, setiap wali murid itu kan berbeda-beda Pak. Berbeda-beda, entah itu level pendidikannya, tingkat kehidupannya. Nah, kita harus mencermati yang dipikirkan wali murid itu apa, yang dipikirkan wali murid itu apa, yang dimaui apa, terus tanggapan mereka terhadap sekolah itu apa. Nah, kita juga bisa berdiskusi dengan wali murid. Contohnya kalau ketika wali murid itu mengantarkan siswa ke sekolah, nah di depan sekolah saya terbiasa itu berbincang-bincang dengan wali murid Pak. Nah, berbincang-bincang dengan wali murid saat mengantarkan siswa. Terus wali murid itu beberapa wali murid ada yang menyampaikan bagaimana keadaan siswanya bagaimana keadaan anaknya di rumah dan bagaimana apa yang mereka kerjakan. Terus yang ketiga, membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait di sekolah, misalnya dengan komite sekolah, bisa juga dengan desa, pemerintah desa. Karena yang punya sekolah ini Pak, yang punya sekolah ini adalah tanah milik desa, walaupun dibangun bangunannya oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah daerah. Karena itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Nah kebetulan di sini komite sekolahnya itu berasal dari pemerintah desa, Nah, komunikasi antara sekolah dengan desa yang bagus, siapa tahu Pak, kita akan mendapatkan bantuan. Tapi kalau tidak dapat juga nggak apa-apa, karena menurut undang-undang pasal 33 itu mengenai pendidikan ya Pak ya, itu sekolah itu tanggung jawab negara, bukan desa. Tapi kalau desa mau memberikan juga nggak masalah, senang-senang aja. Nah, terus yang keempat, yang terakhir, menerima informasi permasalahan secara lengkap berdasarkan kedua pihak yang terkait. Misalnya ada dua siswa yang berantem, dan kita harus mendengarkan informasi dari kedua siswa itu. Karena apa? Karena agar kita tidak berat sebelah Pak. Umpamanya kita misalnya senang dengan siswa A, kalau mendapatkan informasi hanya dari siswa A, nanti kita belani siswa A terus, padahal yang benar B kan, gitu, bisa saja gitu. Nah kita harus menerima informasi dari kedua belah pihak, jangan sampai berat sebelah.
Begitu Pak, terima kasih Ya. atas kesempatannya. Ya, bagus Pak. Jadi atas jawabannya berarti di sini kita adalah memberikan keadilan pada semua siswa. Iya, betul sekali. Karena guru itu guru untuk semua siswanya, bukan untuk 1-2 siswa saja. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, Ya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengundang nilai kebajikan. Iya, benarnya dari benar pihak mana Pak? Dari sudut pandang mana? Karena itu saya melakukan strategi, 3 strateginya Pak. Ya. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, baik lisan maupun tertulis. Ya seperti yang saya katakan tadi, komunikasi dengan wali siswanya bisa lisan ataupun tertulis. Nah sekarang kan nggak zaman komunikasi dengan melalui surat tangan, tulis tangan itu Pak. Kita bisa melalui WhatsApp karena perkembangan teknologi. Nah dengan adanya komunikasi itu kita bisa menerima informasi dari kedua belah pihak. Terus yang selanjutnya didasarkan pada empati pada pihak terkait. Misalnya ada siswa yang jatuh di kelas atau berantem dengan temannya. Nah kita kan sebagai guru, walaupun saya kepala sekolah, saya ini juga guru ya Pak ya. Kita harus mempunyai empati emosi kepada emosi ya Pak ya. Empati kepada siswa-siswa kita. Dan dengan empati itu kita dapat memutuskan bagaimana yang terbaik yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan yang telah dibuat, atau bahasa kerennya refleksi. Nah, misalnya ada 2 orang siswa yang berantem. Nah, kita harus analisis, itu penyebabnya berantem itu karena apa sih? Apa karena rebutan makanan, apa hanya karena salah paham? Nah, solusinya itu bagaimana? Tentunya kita inginnya solusinya yang tidak menimbulkan masalah lagi di kemudian hari. Solusi Pak, yang tidak menimbulkan permasalahan. Misalnya kita karena itu hanya ringan-ringan saja, kita bisa mengajak kedua pihak untuk berdamai ya. Berdamai karena perdamaian adalah dambaan semua orang ya Pak ya. Terus membuat keputusan yang kita buat itu harus tepat Pak. Nah, kita harus melakukan tinjauan kembali kepada keputusan kita juga. Seperti itu, Pak. Ya, Pak, untuk ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Dulunya kita pakai surat menyurat, sekarang sudah di zaman era modern sudah menggunakan cyber ya, Pak. Iya, betul sekali. Dengan WhatsApp misalnya, media sosial yang lain. Untuk pertanyaan yang ketiga, Bapak, langkah-langkah apa yang prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, kita harus melihat kepentingan pihak terkait terlebih dahulu, Pak. Tujuan dan kebermanfaatan. Tujuan yang saya lakukan itu apa sih? Nah, kita kan harus mengerti tujuannya. Kalau nggak mengerti tujuannya, nanti langkah kita akan ngalor ngidul, ngetan ngulon, dan bertentu itu, Pak. Dan manfaatnya apa? Apakah kegiatan ini ada manfaatnya atau tidak? Kalau nggak ada manfaatnya, ya buat apa, Pak? Ya kan, buat apa? Nah, terus yang selanjutnya, yang kedua, melakukan komunikasi secara berkelompok. Karena di sekolah ini, Pak, itu ada guru-guru yang banyak. Selain saya juga ada guru-guru yang lain. Nah, lebih baik saya melakukan komunikasi itu dengan guru-guru yang lain terlebih dahulu. Ya, karena saya akan mendapat saran dan kritik dari mereka. Siapa tahu hal yang saya ambil itu salah, menyalahi prosedur, menyalahi aturan, menyalahi etika. Nah, guru-guru nanti akan menyampaikan kepada saya. Nah, walaupun yang mengambil keputusan terakhir tetap saya, tapi saya akan mendapatkan kritik, saran, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah melihat respon pendapat dari pihak-pihak terkait. Tanggapan ya Pak ya, tanggapan yang dari pihak-pihak terkait itu bagaimana? Nah, dari tanggapan itu kan saya bisa tahu apa yang saya lakukan itu benar apa salah. Kalau yang saya lakukan itu kira-kira ada salahnya, mesti pihak-pihak yang lain itu mesti merespon, menanggapi dengan tidak
tidak simpati kepada saya. Terus yang selanjutnya mendapatkan umpan balik. Nah, seperti yang tadi respon tadi umpan balik dari masyarakat tentunya, dari guru-guru tentunya, dari tetangga-tetangga sekolah ini tentunya. Terus yang terakhir adalah membuat keputusan apa yang akan saya lakukan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, jadi intinya kita harus menentukan arah dan tujuannya terlebih dahulu. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya Pak, ada 4 hal yang saya lakukan. Yang pertama tentunya melakukan pendekatan dengan pihak-pihak terkait. Yang bermasalah itu siapa? Yang bermasalah itu siapa? Saya dekati dengan sisi kemanusiaannya. Saya dekati mereka kedua belah pihak itu atau ketiga pihak itu. Nah, saya dekati, saya ajak ngobrol apa yang terjadi sesungguhnya. Terus yang selanjutnya melakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait. Nah, tadi saya melakukan komunikasi, saya tanya-tanya apa yang terjadi, apa pendapat mereka. Terus yang selanjutnya memberikan semangat untuk menyelesaikan masalah pada pihak yang terkait. Nah, suatu masalah itu kan harus selesai ya Pak ya. Kalau nggak selesai itu ya nanti akan berlarut-larut. Satu masalah nggak selesai nanti datang lagi masalah. Nah, untuk itu harus kita selesaikan. Nah, agar selesai kita harus memberi semangat Pak, memberi semangat pada pihak-pihak itu. Semangat tentunya semangat untuk selesai, bukan semangat untuk menambah-nambahi masalah. Kalau semangat menambah-nambahi masalah nanti saya yang kena masalah lagi Pak. Ya, selanjutnya memberikan pendampingan pada pihak terkait. Pendampingan umpamanya ada yang umpamanya sampai yang takut sekolah atau sampai tidak mau sekolah, tentunya saya memberikan pendampingan agar siswa itu mau sekolah lagi. Umpamanya berantem sama temannya nggak mau sekolah, saya berikan pendampingan agar siswanya itu mau sekolah. Baik, seperti itu Pak. Ya, jadi intinya masalah itu setiap ada masalah harus kita selesaikan gitu Pak. Iya Pak, betul. Untuk pertanyaan yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, kalau tantangan itu sebenarnya banyak sekali Pak, banyak sekali. Kalau saya jelen training itu nanti membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya rangkum ke dalam 2 saja ya Pak ya. Saya rangkum ke dalam 2 hal saja. Yang pertama, memberi pendampingan hingga permasalahan bisa terselesaikan tanpa merugikan pihak-pihak terkait. Nah, ini Pak, ini yang penting itu. Kita jangan merugikan satu pihak, jangan merugikan satu pihak pun. Kalau bisa kita yang adil. Nah, adil itu yang mungkin berat Pak. Berat tapi harus kita coba. Adil itu berat tapi harus kita coba. Nah, kita sebagai pemimpin ya Pak ya, harus adil kepada semuanya. Nah, yang kedua, merawat rasa kasihan pada pihak yang terkait. Umpamanya ada 2 orang yang berantem, ya, 2 siswa yang berantem. Satu siswa mukanya polos, terus pengen dikasihani, Nah, kita tapi yang satunya mukanya jelek, berbudal, terus yang lain itu. Nah, kita nggak boleh langsung otomatis pihak yang polos itu Pak, kita harus mengetahui informasi yang sebenar-benarnya agar kita tidak berat sebelah Pak. Nah, seperti itu Pak. Iya Pak, jadi itu juga kepemimpinan dari kita menyelesaikan hasil, tidak membelah pihak satu dengan yang lain. Itu posisi kita di tengah-tengah di antara keadilan itu tidak membelah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Iya, karena keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul itu Pak, sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan yang keenam Bapak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, Pak, bagus sekali Pak. Pertanyaan Pak, jika masalahnya bisa langsung diselesaikan di tempat, itu langsung saja selesaikan saat itu Pak. Nah, langsung saja selesaikan saat itu.
Karena kalau tidak diselesaikan saat itu nanti akan terlarut-larut nambah masalah yang lain. Nah, misalnya ada yang pengaduan dari wali siswa terkait pembelajaran saat itu berlangsung, langsung saja kita selesaikan, karena kalau tidak diselesaikan nanti akan nambah-nambah lagi. Tapi bisa dilakukan secara terpisah antar pihak, satu pihak dengan pihak lainnya agar menjaga martabat masing-masing pihak. Misalnya ada siswa yang rebutan di kelas, rebutan penggaris atau rebutan apa-apa, sampai yang satunya ada yang teman-teman, ada yang luka-luka. Nah, kita harus menjaga martabat dari kedua orang tua itu ya. Karena kalau langsung kita seneni orang tuanya atau kita marahi anaknya di sekolah, itu tentunya nanti akan teringat sampai dewasa anaknya. Kalau dimarahi itu biasanya bisa teringat sampai dewasa. Nah, kita untuk menghargai martabatnya itu kita bisa melakukan diskusi secara terpisah antar kedua belah pihak. Itu masalah itu terjadi bukan hanya di siswa Pak, bisa saja antar guru. Antar guru itu bisa juga terjadi masalah. Nah, untuk mengatasi itu kita sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, saya biasanya mendekati guru itu secara terpisah, terus kalau bisa mendamaikan mereka Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi intinya pada saat ini terjadwal ya Pak, biar masalah itu tidak berlarut-larut. Bila mana kejadian hari itu juga bisa diselesaikan di tempat, kita selesaikan Pak. Kalau suatu saat tidak bisa, kita jadwalkan di depan. Iya betul Pak, kalau bisa selesai sekarang ya sekarang, kalau nggak bisa ya kita jadwalkan saja. Untuk pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, banyak sekali Pak orang-orang yang membantu saya Pak. Misalnya di sekolah saya Pak, di sekolah saya itu ada 6 guru kelas Pak, 6 guru kelas, 1 guru olahraga dan 1 penjaga. Nah mereka itu orang-orang baik Pak, mereka itu orang-orang baik dan selalu membantu saya Pak, membantu saya, memberi kritik, saran dan masukan Pak. Nah bila ada masalah, mereka tentunya akan membantu saya Pak, akan membantu saya memberikan apa yang menurut mereka baik. Nah tentu saja kan kadang-kadang satu guru dengan satu guru yang lainnya kan kadang beda pendapat Pak. Nah kita olah Pak, kita diskusi saja mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Selain itu, selain guru-guru di sekolah Pak, juga ada yang namanya K3S Pak, bukan kumpul-kumpul kepala sekolah ya, tapi apa itu K3S ya. Nah perkumpulan K3S itu, nah di K3S itu biasanya ada jadwal rapat secara rutin Pak. Biasanya itu hari Rabu. Nah kebetulan ini kelompok kerja kepala sekolah. Kebetulan ini hari Rabu tapi ada ANBK jadi dipendek dulu. Nah di K3S itu Pak, itu biasanya kami kumpul-kumpul Pak, kumpul-kumpul itu membahas apa yang terjadi saat ini. Nah kalau umpamanya saya ada masalah yang tidak bisa saya selesaikan, saya bisa tanya-tanya kepada guru-guru yang lebih pengalaman, kepala sekolah yang lebih pengalaman, mungkin pengalamannya sama dengan saya. Nah terus apa yang mereka lakukan jika terjadi masalah seperti itu, nah saya bisa menimbang pengalaman dari mereka. Seperti itu Bapak. Jadi pada intinya di sini kita melakukan kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan rekan guru, baik dengan rekan kepala sekolah. Gitu Pak. Ya, betul sekali Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang keempat adalah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, begini Pak. Selama jadi kepala, pelajaran yang saya dapatkan adalah menangani masalah dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dapat meningkatkan kesabaran dalam diri saya Pak. Kalau ada masalah, saya itu kalau langsung marah itu mesti nggak selesai masalahnya, malah tambah masalahnya. Jadi kita harus sabar menganalisis masalah apa yang terjadi, terus meminta saran pendapat orang lain, mengambil keputusan, terus merefleksi keputusan itu. Nah itu kan tahap-tahap itu kita harus sabar Pak. Kalau nggak sabar nanti ya nggak selesai masalahnya. Terus yang kedua, dapat mendewasakan diri dalam mengambil keputusan saat menyelesaikan masalah ya Pak ya. Kebetulan saya ini termasuk muda ya Pak di sekolah ini, walaupun muda tapi kita
harus bisa, sebagai kepala sekolah harus bisa dewasa Pak, mengambil keputusan secara dewasa. Secara dewasa dan tidak terburu-buru tadi Pak. Nah, dewasa dalam artian pemikirannya Pak ya, bukan dewasa yang lain, dewasa pemikirannya. Nah, seperti itu Pak, terima kasih. Untuk mengambil keputusan Pak, jadi sudah tepat sekali. Jadi kalau kita terjadinya atau pikiran baru kita kalau dan sebagainya, mungkin ada masalah dengan keluarga atau masalah dengan sekolah, kita harus bisa mengendalikan diri ya Pak ya. Iya Pak. Kalau di CGP ada teknik yang namanya teknik stop. Apa itu Pak? Teknik stop adalah pengontrolan diri, di mana kita harus berhenti sesaat, mengendalikan, memusatkan pikiran, bisa dengan merenung, bisa dengan diiringi musik, atau bisa keluar sebentar menghirup udara di luar sana. Fungsinya biar terkendali, pusat pikiran kita fokus pada pembelajaran. Iya. Emosi kita akan kita buang jauh-jauh. Iya Pak. Menarik sekali Pak. Itu seperti keyakinan saya Pak. Ya. Karena isi adalah kosong adalah isi. Nah, kita harus apabila ada masalah kita menenangkan diri sejenak. Nah, sama seperti apa tadi metode stop. Stop. Ya, itu Pak. Mindfulness. Mindfulness. Ya, terima kasih Pak Gede pada hari Terima ini kasih. kita berbincang-bincang sedikit untuk pembelajaran atau penambahan ilmu di sekitar saya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.